Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Gue yakin kisah ini tuh banyak yang ngalamin, jadi nggak cuman gue doang yang pernah ngalamin hal ini. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa, gue mau ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kawan-kawan subscriber yang udah support, udah dukung kami. Dan kawan-kawan yang baru main, baru mampir, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Kali ini gue akan bawa kawan-kawan ke masa dimana gue masih kecil, dimana waktu itu usia gue sekitar 3 atau 4 tahun. Dulu pas masih kecil, gue itu sering main sendirian. Gue sering ditinggal di rumah ya, karena orang tua waktu itu tuh sibuk ya. Bapak sama ibu itu ngajar dan ya selama itu siang hari itu gue suka main sendirian di rumah. Kalau enggak ya gue main sama kakek gitu. Nah pas itu gue lebih sering main di belakang rumah ya. Jadi di belakang rumah itu ada kebun gitu yang lumayan luas ya. Di sana itu ada pelataran kurang lebih sekitar berapa ya? 5 meter dikali berapa 20 meter lah, jadi lumayan luas juga buat main gitu. Nah di belakang rumah itu tuh kebun pas itu tuh masih lebat banget ya. Kalau sekarang itu udah nggak ada, udah dibabatin semua. Tapi dulu itu aku biasa main di bawah pohon jambu kelutuk. Dan di sana ada pohon kelapa juga, beberapa biji, ada 8 deh, ada 8 pohon. Terus ada pohon belimbing, ada pohon pisang, ada pohon ini juga, asam Jawa ya, asam belimbing ya. Namanya juga anak kampung, jadi ya gue terbiasa main di tanah gitu kan. Pas itu tuh gue punya mainan itu teko-tekoan atau poci-pocian gitu dari plastik warna biru. Dan gue biasa main poci itu, gue isi air terus main di tanah ya di belakang rumah situ. Dan pada suatu hari itu gue lagi main sendirian gitu kan. Tiba-tiba gue ngelihat ada anak kecil cewek itu lagi main di tengah kebun situ, itu di tanah yang pelataran itu ya. Itu dia lagi ngegambar-gambar gitu pakai tongkat kayu gitu ya. Seingat gue sih dia lagi bikin lingkaran sama apa lagi gitu. Kalau nggak salah sih dia gambar pesawat gitu. Tapi ini tuh memori apa ya, gue nggak inget secara detail kayak gimana. Jadi gue cerita ini ya seingat gue doang. Karena ini memori pas masih kecil banget ya. Usia gue mungkin sekitar 3 atau 4 tahun deh, belum 4 tahun kayaknya, 3 lewat doang. Dan mulai hari itu, singkat cerita, itu gue kenal sama dia. Dia itu namanya Muti, itu seingat gue ya namanya Muti, dan gue sering manggil dia tuh Mut gitu. Ada pengalaman menarik selama gue main sama sosok anak kecil itu ya. Itu dulu gue sering diajarin gambar sama nulis. Gue diajarin baca tulis gitu. Gue masih ingat banget ya, dia nulis huruf A gitu, tapi pas itu tuh nulisnya dia pakai tongkat gitu kan. Nah, gue nulisnya itu pakai batu atau apa ya, pecahan genteng gitulah yang ada di belakang rumah situ. Dan kita itu biasa nulis-nulis di tanah. Dan di situ gue belajar sama huruf Arab juga, itu gue diajarin. Jadi huruf Latin, terus angka sama huruf Arab. Cuman gue nggak diajarin sampai berhitung, itu enggak. Tapi gue diajarin cuma angka 1, 2, 3 kayak gitu sampai 10 lah. Dan yang menarik lagi itu entah kenapa ya setiap siang jam makan siang gitu kan. Itu biasanya bapak sama ibu kan udah pulang gitu. Dan mereka pasti manggil gue. Dan si Muti itu pasti dia juga pulang ke rumahnya gitu. Dia tuh selalu lari ke arah pohon asam
asam belimbing itu yang ada di sisi kiri kebun situ. Nah, di pohon asam itu ada jalan ke ini ya, ke kebun sebelah punya tetangga gitu. Jadi gue pikir Muti rumahnya di sana lah. Tapi karena itu tadi, karena gue masih kecil, jadi gue nggak terlalu banyak nanya gitu ya rumah. Kamu di mana atau apa, masa bodoh gitu kan. Yang penting gue main, terus dia sering datang ke situ, dia ngajarin gue. Dia juga, dia dia nggak banyak cerita tentang dirinya gitu ya. Dan mungkin karena gue masih kecil juga, kalaupun diceritain juga gue nggak inget gitu ya. Yang gue inget sih itu tadi, gue sering diajarin baca tulis sama dia. Nah, kejadian itu tuh berlangsung cukup lama ya, mungkin ada kali beberapa bulan. Itu gue main sama dia sampai akhirnya entah kenapa itu gue lupa kejadiannya gimana. Mungkin karena gue udah punya teman yang lain gitu ya. Udah mulai main sama tetangga, sama sepupu kayak gitu. Akhirnya gue udah gak ketemu lagi sama si Muti itu. Dia udah pergi entah mana gitu. Dan sejak itu gue udah jarang main di belakang rumah. Karena gue lebih sering main di depan rumah gitu. Gue udah kenal banyak mainan gitu kan. Ada layang-layang lah, ada kelereng segala macem. Intinya gue punya teman baru, teman tetangga gitu, sebaya seumuran. Jadi gue lupa sama yang namanya Muti itu. Singkat cerita, mungkin sekitar umur 4-5 tahun ya, sekitar setahun kemudian gitu kan. Nah, nggak beberapa lama setelah itu, beberapa bulan setelah itu, gue kan dulu inget banget pernah dibeliin sebuah buku gitu. Itu ada di sana toko binatang, itu koala sama burung kutilang. Dan pas itu mungkin usia gue sekitar 1,5 tahun ya. Ini adalah memori paling lama gue, itu umur 1,5 tahun, dimana pas itu gue tuh ngelihat rumah lagi dibangun. Pas itu kan gue tinggal di rumah kakek gitu kan. Nah, rumah bapak ibu itu dibangunnya di sebelah persis gitu. Dan gue masih ingat banget, gue ngeliatin dari jendela proses ngebangun rumah itu. Dan gue juga kenal sama tukang-tukangnya. Pas gue tanya ke orang tua gitu kan, itu rumah dibangun pas usia berapa sih gitu kan. Nah, mereka jawabnya itu kurang lebih sekitar umur 1,5 tahun. Makanya itu tadi gue ngambil kesimpulan kalau itu tuh memori pas gue umur 1,5 tahun. Dan momen gue ngeliatin di jendela itu pas berbarengan sama itu tadi buku yang tentang koala sama kutilang itu. Jadi gue sering baca buku di situ, tapi gue belum tahu ya, bukan baca sih lebih tepatnya. Gue cuman ngeliatin gambar ya, koala sama kutilang, itu doang gitu. Gue nggak tahu jalan ceritanya tuh kayak gimana. Nah, itu tadi setelah beberapa bulan momen kenalan sama Muti, gue belajar baca tulis. Gue inget kan punya buku itu tadi, koala sama kutilang. Nah, pas itu lagi ngumpul nih habis maghrib gitu, bapak sama ibu ada. Pas itu gue belum punya adik ya. Nah, waktu itu mereka itu kaget. Kenapa? Karena gue bisa baca cerita yang ada di buku itu gitu. Dan pas itu gue tuh udah lancar banget ngebacanya. Bahkan gue tahu ini halaman nomor berapa, kayak gitu tuh gue tahu gitu. Dan gue tuh belum sekolah dan mereka itu orang tua tuh belum mengajarin sama sekali baca tulis itu. Makanya mereka kaget banget kan. Tapi udah dari situ itu cerita nggak berkembang. Ya mungkin karena gue lupa juga ya. Udah berhenti di situ aja sampai akhirnya itu tadi gue masuk TK itu dengan kondisi yang gue udah bisa baca tulis. Jadi itu enteng banget. Bahkan sampai SD gitu ya. SD gue selalu dapat ranking ya karena itu tadi. Gue itu udah bisa baca tulis bahkan sebelum masuk sekolah gitu. Cuman waktu itu karena gue masih kecil, jadi gue gak terlalu banyak tanya ya. Gue gak berpikir mengenai si Muti itu siapa gitu. Dia itu apa, gue gak kepikiran sama sekali. Nah, pas gue udah mulai agak gede nih, mungkin entah SMP atau SMA gitu ya, mungkin SMA sih. Mungkin ya cara berpikir gue udah mulai realistis gitu kan. Gue udah mulai banyak tanya-tanya sesuatu yang emang gue pengen tahu gitu ya. Sesuatu yang emang gue penasaran. Akhirnya gue tanya ke orang tua gitu kan.
pas itu nanya ke bapak kalau nggak salah, Pak, di kita itu, di tangga kita itu ada yang namanya Muti nggak sih gitu. Itu umuran sama aku gitu. Nah terus kata bapak, Muti yang mana, yang nggak ada kayaknya gitu. Lah gua kan di situ udah mulai mikir, wah ini apa ya gitu. Awalnya sih gue pikir Muti itu salah satu tetangga gua, karena pas siang itu ya, pokoknya kalau udah siang udah beduk istilahnya ya, udah masuk zuhur gitu, itu Muti pasti pulang ke rumah dia yang gue pikir itu rumahnya. Itu dia lari ke arah itu tadi yang pohon asem di sebelah kiri kebun itu, dimana di situ tuh ada jalan terobosan ke kebun punya tetangga sebelah ya. Nah pertanyaan gue tuh nggak berhenti sampai di situ. Gue buat memastikan gitu ya, takutnya bapak juga nggak tahu kan, ibu juga nggak tahu tentang si Muti itu. Gue kan udah sosialisasi lah sama beberapa tetangga yang seumuran yang gue udah akrab gitu kan. Nah gue tanya ke mereka gitu, di sini tuh ada yang namanya Muti nggak sih? Dan itu gue tanyanya di tetangga sebelah situ ya. Dan mereka itu semuanya jawab nggak ada yang namanya Muti gitu. Dari jawaban-jawaban itu gue berpikir ya, gue menyimpulkan kalau sebenarnya teman kecil gue yang ngajarin gue baca tulis itu sebenarnya bukan orang, itu bukan manusia ya, itu entah makhluk apalah, mungkin sejenis jin atau apa gitu. Tapi so far gue kenal sama dia sih nggak pernah ada masalah ya. Dia terlihat kayak anak normal seusia gue, cuman dia itu sepertinya lebih pintar, lebih cerdas dari gue waktu itu pas masih kecil. Yaitu tadi karena dia tuh bisa baca tulis, dan sikap dia juga lebih dewasa gitu. Jadi dia sebenarnya banyak ngajarin gue ya, kayak main apa gitu. Kayak main apa ya, gue nyebutnya main jangka ya. Nggak tahu teman-teman tuh nyebutnya apa. Cuman itu tadi gue diajarin juga beberapa permainan, termasuk kayak pesawat kayak gitu. Itu gue sebelumnya di umur segitu tuh belum pernah kepikiran ada pesawat, ada kapal laut kayak gitu. Nah itu digambarin sama si Muti itu tadi. Sejujurnya sampai sekarang gue itu masih penasaran banget dengan itu tadi, sosok Muti. Siapakah dia sebenarnya gitu. Dan akhirnya kemarin gue sempet tanya-tanya gitu kan sama orang pinter lah. Tapi beliau itu udah agak sepuh ya. Jadi beliau itu lumayan tahu juga tentang ya mungkin sejarah di kampung itu, atau itu tadi penghuni-penghuninya tuh di mana aja, siapa aja, wujudnya apa aja gitu kan. Akhirnya dicoba diterawang lah sama dia. Tapi ya jujur aja gue gak 100% percaya sama beliau, enggak. Cuman itu cuman jadi salah satu referensi aja gitu. Nah menurut beliau itu si Muti itu sejenis jin gitu ya, dan dia termasuk jin yang baik, yang nggak mengganggu sebenarnya. Dia sama mungkin kayak nyari temen buat main doang, dan karena pas kecil gue kan sering main sendirian, akhirnya itu tadi dia pun ngedatengin, kenalan, dan guanya welcome. Akhirnya itulah, jadi dia juga merasa nyaman. Nah menurut orang itu konon si Muti itu tinggalnya itu justru di pohon asem belimbing yang sering dilewatin sama dia ya. Yang gue pikir dia tinggalnya di di kebun sebelah gitu, tapi enggak, ternyata dia itu tinggalnya tuh di itu tadi pohon asem. Asemnya masih kecil ya, pas itu mungkin sekitar tingginya cuma 2 meter gitu. Dan gue sering banget sih metikin asem di sana. Dan pas metikin asem di sana pun gue sering melihat Muti juga tiba-tiba keluar dari situ gitu, nyapa gitu, kayak gitulah. Intinya itu tadi lah, itu sebuah memori yang cukup indah ya. Gue punya teman kecil namanya Muti, anaknya cantik, bersih gitu ya. Cuman bajunya emang ya mungkin dia menyesuaikan juga kali yang namanya anak kampung gitu kan. Dia pakai rok, dan roknya itu nggak pernah ganti. Seingat gue itu rok warna putih tapi agak lusuh gitu ya. Sama lah ya, gue mikirnya pas itu normal karena namanya anak kecil main di kebun kayak gitu, kegoleran di tanah kayak gitu, pasti bajunya juga ikutan kotor gitu.
Nah, sebenarnya kenapa gue cerita tentang mukti ini, itu gue baru inget lagi, itu baru kemarin-kemarin, beberapa hari yang lalu, itu gue mimpi. Gue mimpi dibawa ke itu tadi pas gue masa kecil. Cuman pas di mimpi itu gue nggak ngelihat adanya mukti ya. Gue cuman inget aja, pokoknya gue main di belakang situ. Gue mainan poci dari plastik itu yang warna biru, sama gue ngegambar-gambar di sana. Tapi di sana nggak ada sosok mukti sama sekali. Jadi itu tadi, mimpi itu bikin gue jadi inget lagi kalau gue tuh pernah punya temen kecil. Temen apa ya, temen dari dunia gaib gitu, yang namanya mukti itu tadi. Kalau kondisi kebunnya sekarang itu udah berubah banget, pohon-pohonnya itu udah ditebangin, dan pohon asem rumahnya mukti itu juga udah nggak ada, udah lama banget ya. Dan sekarang untuk sementara ini gue tinggal di rumahnya kakek. Itu kakek almarhum ya, udah nggak ada semua, kakek nenek. Itu rumah yang tempat gue ngeliatin dari jendela ya, yang pas ngebangun rumahnya orang tua itu. Nah, itu pun kadang gue kalau misal ke belakang, gue suka nginget-nginget ini di mana nih posisi pohon asemnya gitu kan. Cuman sampai sekarang agak susah nggak ketemu karena itu udah lama banget ya, dan tanahnya emang cukup luas. Jadi total tanah itu sekitar 1.200, dan yang itu tadi luas bangunan cuma 200, kurang lebih sekitar 1.000 lah. Itu kan agak susah juga nyari titiknya di mana gitu. Nah, teman-teman semua, itulah salah satu cerita kali ini ya tentang mukti. Dan sebenarnya gue penasaran sih, gue secara tidak langsung gue pengen ngucapin banyak terima kasih ya, karena dia udah sempet ngajarin gue pas gue masih kecil, sampai akhirnya gue bisa baca tulis. Dan gue masih ingat banget, dia ngajarin abjad Arab gitu, cuman baru selesai sampai huruf ro. Belum sempet diselesaikan sampai huruf ya, tapi itu tadi gonya keburu punya teman yang lain, dan buktinya udah keburu menghilang entah kemana. Nah, buat kawan-kawan, terima kasih banyak udah mau ngedengerin cerita ini, udah mau nonton video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, jaga kesehatan kalian selalu. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.